Dean, kalau sebelum mendaki gunung, jangan lihat video horor ya, nggak baik. Dan setelah saya sampai di pos 4, di situ kami tidak beristirahat lama. Karena menurut cerita-cerita yang beredar, di pos 4 itu lumayan angker. Nah, setelah mau berangkat dari pos 4, tiba-tiba saya mendengar bisikan lagi. Ada yang ingin bertemu kamu di sini. Sudah, tunggu saja. Saya sekilas seperti melihat bayangan yang menyerupai dengan kuntilanak besar. Ya, selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Jumpa lagi dengan gua Ipul, host dari Mahasiswa Siluman. Jadi di video kali ini, aku dapat kiriman cerita dari Mas Dean yang mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram. Jadi Mas Dean ini punya pengalaman horor ketika pertama kali mendaki di Gunung Ciremai pada tahun 2020. Dan di situ dia mendapatkan bisikan berupa bacaan sholawat, yang dimana bacaan tersebutlah yang akhirnya menyelamatkannya dari mara bahaya. Di sini aku akan coba menceritakan dengan sudut pandang orang yang pertama ya, agar kalian lebih masuk dan lebih merasakan apa yang dialami oleh Mas Dean. Oke, langsung saja, mari kita mulai kisahnya. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Dean. Jadi waktu itu, pertama kali waktu sebelum ke pendakian, Mas Hidayat itu ngontek ke saya. Dean, mau ikut pendakian nggak? Katanya pengen buat mendaki. Kapan itu, Mas? Besok, kalau kamu mau, kirim aja foto KTP-mu. Nanti biar registrasi, semuanya aku yang urus. Tanpa mikir panjang, saya langsung mengiyakan ajakan dari Mas Hidayat. Walaupun dalam hati sebenarnya aku tuh berpikir, belum punya fisik yang kuat, tapi langsung mendaki gunung yang tinggi. Apakah aman? Tapi ya sudahlah, lillahi ta'ala, bismillah, saya akan coba saja. Dean, nanti malam kamu ke rumah saya ya. Oke, siap bang. Pada saat malam hari, akhirnya aku berangkat menuju ke rumah Mas Hidayat. Dan sesampainya di rumah Mas Hidayat, ternyata di situ ada Gilang juga. Dean, kalau sebelum mendaki gunung, jangan lihat video horor ya, nggak baik. Insya Allah aman, Mas. Nah, singkatnya, packing selesai sekitar jam 11 malaman. Di situ akhirnya kita memutuskan untuk istirahat karena esok pagi kita akan memulai pendakian. Saat malam hari, aku mencoba untuk mencari restu dari kedua orang tuaku. Di situ aku ngomong pelan-pelan kepada mereka dan mereka sebenarnya tidak mengizinkan. Tapi setelah aku terus memaksa, akhirnya mereka mengizinkan juga. Ya, walaupun dengan banyak sekali syarat-syarat yang harus aku penuhi. Setelah saya mau tidur, tiba-tiba ada suara bisikan. Hati-hati ya, mau ke Ciremai, baca sholawat ini dulu. Di situ aku sebenarnya lumayan merinding ya, karena di situ aku nggak tahu itu sebenarnya bisikan dari siapa. Tapi anehnya, pas ketika aku bangun, tiba-tiba ada secarik kertas yang di bawah bantal berisi isi sholawat yang aku dengar bisikannya semalam itu. Singkat cerita, berangkatlah kita ke Gunung Ciremai. Seingatku, waktu itu kita mendaki itu 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, standar untuk para pendakian. Di sana ketemulah sama Mas Abi, Mas Yo, Mas Jack, Mas Gilang, dan Mas Hidayat. Kebetulan karena rumah mereka itu dekat dan kita janjian untuk ketemu di base camp ketika sampai. Dan biasalah kita di situ tegur sapa, salam sesama pendaki. Sebelum berangkat, saya sempat berucap dalam hati, "Wahai para penghuni gunung, saya di sini hanya ingin bersilaturahmi. Di sini saya tidak ada niat buruk atau niat apapun." Singkat cerita, saya berangkatlah jam 9 dari base camp Palutungan.
Di pertigaan yang kalau belok kiri itu ke puncak dan kalau belok kanan itu adalah jalur evakuasi. Aku nggak sengaja kayak melihat sebuah gerbang gaib. Sontak di situ saya istighfar dan bengong. Tapi saya langsung ingat dengan bisikan seorang kakek-kakek yang ada di mimpi saya. Tapi anehnya, sebenarnya bisikannya itulah sangat panjang. Tapi di situ saya tiba-tiba langsung hafal semuanya. Sesudah saya membacakan sholawat tadi, tiba-tiba gerbang gaib itu langsung menghilang. Di situ saya masih shock. Bahkan saat teman saya ngajak foto, muka saya itu masih pucat dan sangat lemas. Hayu foto, mumpung masih di sini. Jangan kebanyakan ngelamun, Jan. Iya bang. Singkat cerita, akhirnya kita sampailah di Cigowong. Kita berniat untuk ngecamp di sana dan bermalam 1 hari. Dan baru melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3, itu aman-aman saja. Namun perjalanan dari pos 3 ke pos 4, saya merasa seperti ada yang mengawasin. Dan setelah saya sampai di pos 4, di situ kami tidak beristirahat lama. Karena menurut cerita-cerita yang beredar, di pos 4 itu lumayan angker. Nah, setelah mau berangkat dari pos 4, tiba-tiba saya mendengar bisikan lagi. Jangan tinggalkan bacaan sholawat, karena penghuni gunung ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Di situ seperti biasa saya langsung kaget. Dan saya mencoba mencari sosok kakek itu. Tapi setelah saya tengok-tengok, tetap saja saya tidak melihat sosok dari bisikan itu. Setelah suara bisikan itu menghilang, tiba-tiba malah ada bisikan seperti suara kuntilanak. Tetapi anehnya, yang dengar itu cuma saya doang, sedangkan teman-teman saya sama sekali tidak mendengarnya. Seketika itu, kaki saya langsung terasa berat, pundak saya terasa panas. Pokoknya, saya sudah sangat lelah di situ dan saya seperti tidak kuat lagi. Nah, ketika saya ingat dengan kata-kata dari kakek itu, kemudian saya bacakanlah bacaan doa dan sholawat yang diajarkan oleh kakek yang datang lewat mimpi. Dan setelah saya membacakan sholawat itu, tiba-tiba kaki saya menjadi normal kembali. Pundak yang panas juga kembali normal. Saya seperti mendapat stamina baru seperti ketika awal aku mendaki. Singkat cerita, akhirnya saya sampai juga di pos 5. Tetapi anehnya, di situ saya malah sampai duluan dan saya sampai sendiri. Padahal ketika perjalanan menuju ke pos 5, saya merasa itu teman-teman itu masih di belakang. Dan di depan, saya juga melihat seperti pendaki yang memakai tas keril dan baju yang mirip dengan teman saya. Tapi ketika saya menengok ke arah belakang, di situ tidak ada siapa-siapa. Dan pendaki yang di depan juga sudah menghilang. Itulah sebabnya saya di pos 5 itu ternyata sampai sendiri. Tapi alhamdulillah saya sudah sampai di pos 5 dan sudah ada rombongan dari pendaki lainnya. Di sana saya menyapa ke pendaki lain. Mas, lihat pendaki pakai pakaian ini nggak? Nggak ada bang, mungkin di bawah. Abang kesini sendirian kan? Enggak mas, rombongan saya ada di belakang. Masnya udah kesini atau udah pernah? Saya baru pertama kali kesini mas. Oh alah bang, lain kali hati-hati. Kalau baru pertama ke Gunung Ciremai, jangan sampai ninggalin temen-temennya. Iya, baik mas. Setelah beberapa menit, akhirnya rombongan saya yang di belakang sampai juga. Dean, kamu itu baru. Jangan suka ninggalin. Bikin panik semua orang aja. Iya mas, lain kali saya bakal santai. Walaupun sebenarnya dalam hatiku itu berpikir, perasaan aku itu tadi nggak ninggalin rombongan. Tapi ya sudahlah, di situ saya mencoba berpikir untuk tetap positif. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan, akhirnya kita sampai di pos 6 Pesanggerahan. Kita ngecamp di sana agar besok summit attack-nya itu tidak terlalu jauh. Di sini kita mendirikan tenda, masak-masak, dan seperti biasalah kebiasaan-kebiasaan dari para pendaki.
Setelah kami selesai masak-masak dan mendirikan tenda, tidak terasa adzan Isya pun berkumandang. Yuk, yang mau sholat giliran sama saya ya. Saya duluan ya bang. Nah, jadi saya sholatnya ini di dekat jalur. Ya kayak tanah lumayan agak lega. Tapi ketika saya sholat, saya merasa seperti banyak yang mengawasin saya. Tapi ya sudahlah, saya berpikir ya mungkin mereka ingin sholat juga. Setelah kita selesai dengan sholatnya, kemudian kita berbincang-bincang seperti biasa. Dan setelah pukul 11 malam, kita memutuskan untuk istirahat. Karena esok pagi kita harus summit attack. Tapi ada momen ketika aku tertidur, tendanya itu seperti ada yang gebrak-gebrak dari atas. Di situ aku langsung meluk Mas Gilang karena saking takutnya. Sedangkan Mas Jo malah ngakak melihat kejadian itu. Suara gubrak-gubrak di dalam tenda itu terjadi sekitar jam 12 malaman. Tapi setelah itu ada satu suara yang membuat nyaliku itu menjadi menciut. Rintihan suara kuntilanak seperti bolak-balik di atas tenda kami. Kampret, kunti kurang ajar. Langsung waktu itu saya meluk Mas Gilang lagi. Dan kali ini Mas Gilang sepertinya agak geli ya, karena di sini dia sampai marah kepada aku. Ada apa lu meluk-meluk gua? Jici woi. Enggak. Singkatnya, keesokan paginya saya melakukan perjalanan untuk summit attack ke puncak Gunung Ciremai. Di situ, saya sekilas seperti melihat bayangan yang menyerupai dengan kuntilanak besar. Tapi di situ saya hanya bisa istighfar. Mungkin karena kondisi saya yang capek, jadi pikiran saya menjadi sangat halu. Singkatnya, sampailah kita di puncak sekitar jam 8 pagian. Setelah sampai puncak, ya biasalah kita foto-foto. Kita menikmati suasana puncak Ciremai dengan teman-temanku. Setelah itu kita lanjut turun untuk segera packing tenda dan melanjutkan perjalanan turun untuk sampai turun ke base camp Palutungan. Jadi di perjalanan turun ini, alhamdulillah tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Dan ya, saya sampai di rumah itu ya sekitar jam 7 malaman. Ketika saya sampai di rumah, saya bersih-bersih lah. Kemudian saya lanjut langsung tidur. Dan di situ, saya kembali bermimpi. Jadi mimpinya itu seperti ini. Jadi di mimpi saya ini kembali ke dalam pendakian Gunung Ciremai. Namun di situ saya bertemu dengan sosok seorang kakek-kakek. Dan dia berkata kepada saya, Cu, masuk ke dalam gua ini. Di sini ada salah satu pusaka. Kemarilah dan ambil rezekimu. Tapi di sini saya menolak ajakan dari kakek itu. Dan kebetulan saat itu juga aku langsung kebangun dari mimpiku. Tapi karena waktu itu masih jam 3 pagi, akhirnya aku memutuskan untuk tidur lagi. Dan anehnya, aku kembali bermimpi lagi. Di mimpi itu, saya dibawa ke desa gaib Gunung Ciremai. Di situ ada sosok seperti sesepuh yang bicara kepada saya. Ada yang ingin bertemu kamu di sini. Siapa? Sudah, tunggu saja. Datanglah satu sosok yang sangat tinggi, berbulu, dan posturnya itu sangat gede banget. Dia bilang gini, Hahaha, kamu kesini bikin saya benci. Saya akan bawa kamu. salah saya apa? Ucap saya kepada penunggu ini. Salah kamu. Kamu punya pendamping yang membikin saya panas. Saya akan segera mencekikmu. Dia langsung mencekik saya. Tapi gak berselang lama, tiba-tiba datanglah seorang kakek bersorban. Dia langsung memegang si sosok tinggi ini. Dan tiba-tiba dia langsung kepanasan saat itu juga. Kamu kalau kesini, saya akan suruh pasukan saya untuk mengganggumu. Dan tiba-tiba sosok itu langsung kepanasan dan menghilang. Tapi ketika sosok itu menghilang, saya langsung bangun sekitar jam 10 pagi.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya pengalaman horor dari Mas Dean ketika pertama kali mendaki di Gunung Ciremai. Percaya ataupun tidak percaya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kita hidup berdampingan. Tapi apapun itu, marilah kita coba ambil sisi positifnya dari kisah Mas Dean ini. Yang pertama, kita bisa belajar dari kisah ini tentang betapa dahsyatnya sebuah doa. Jadi kan Mas Dean ini dapat bisikan berupa bacaan sholawat. Kalau yang aku tangkap di sini ya mungkin itu adalah sebuah doa ya. Itu semacam warning kan buat kita. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ya harus diawali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Karena pada hakikatnya doa adalah sebuah harapan. Semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin atas kehendaknya. Tetapi tentu saja tetap harus diiringi dengan usaha atau ikhtiar. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar betapa pentingnya komunikasi di dalam pendakian. Kita harus tetap berkomunikasi agar rombongan kita tidak berpisah antara satu dan yang lainnya. Karena kalau itu terjadi akan sangat berbahaya. Apalagi kalau kita baru pertama kali mendaki ke Gunung Ciremai atau gunung-gunung lainnya. Kemudian yang terakhir, Mas Dean ini kan bermimpi ya kalau dia diganggu oleh penunggu Gunung Ciremai. Dan di sini mereka tidak suka dengan kodam pendamping yang dimiliki oleh Mas Dean. Tapi apapun itu ya, kalau aku coba ngambil sisi positifnya ya mungkin kalau kita mau mendaki gunung, kita jangan membawa apapun seperti jimat, pegangan goib atau apapun lah ibaratnya. Ya buat jaga-jaga aja lah, sebaiknya kita jangan membawa hal-hal yang seperti itu ya. Tapi memang sih setauku adalah beberapa gunung yang emang aturan-aturannya itu nggak boleh membawa jimat dan lain-lain seperti itulah. Ya mungkin itu ya hikmah yang bisa coba aku ambil dari kisah Mas Dean ini. Ya mungkin seperti itu aja lah ya. Sekian dulu dari mahasiswa siluman. Semoga ada hikmah lain yang bisa diambil dari kisah ini. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi atau bisa juga DM ke Instagram @mahasiswa-siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.